Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang layak untuk kita ungkapkan di awal pertemuan kita kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, yang bisa merubah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita yang lebih bertakwa, wanita salihah, wanita yang tahu kemana ia berjalan sehingga ia akan berhasil di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar, meningkatkan ilmu kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, marilah kita bersalawat dan salam atau mengucapkan salam kepada Nabi kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, menu kita pada kesempatan siang hari ini adalah sebuah hadis penting yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang harus diketahui oleh setiap wanita, bahkan pria, bukan hanya wanita saja tapi pria. Karena hadirin Allah muliakan, ini berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang Allah muliakan, hadis yang akan menjadi menu kita pada siang hari ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, nama yang sudah tidak asing lagi, ya, nama yang sudah tidak asing lagi. Sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, Abu Hurairah menceritakan sebuah kejadian. Abu Hurairah menceritakan sebuah kejadian. Kejadian penting. Ketika sebuah ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sebuah ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diemban dan disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir
ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin. Abu Hurairah menceritakan pada hari itu bahwa Nabi SAW berdiri ketika Allah turunkan Asy-Syu'ara ayat 214 di atas, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Lalu Nabi SAW menyampaikan, ya ma'syira Quraisy, atau kalimatan nahwaha, wahai orang-orang Quraisy. Dan kita tahu orang Quraisy adalah keluarga besar Nabi SAW. Karena Quraisy itu fihir, itu buyutnya atau buyut-buyutnya 10 atau 11 ke atasnya Nabi SAW. Wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri-diri kalian. Atau maksudnya selamatkan diri-diri kalian. Itu maksudnya belilah diri kalian. Belilah diri kalian dari neraka sehingga masuk ke dalam surga. Jadi selamatkan diri-diri kalian. La agni ankum minallahi syai'a. Karena aku tidak punya kemampuan menolong kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku gak punya kemampuan menolong kalian kalau Allah sudah murka kepada kalian. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak-anak keturunan Abdu Manaf, la agni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa, aku tidak punya kekuatan untuk menolong kalian jika Allah sudah murka kepada kalian. Dan Nabi mengajak bicara ke keluarga besarnya nih. Satu-satu disebutkan. Lalu setelah anak-anaknya, anak Abdul Manaf, ya Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu beliau memanggil paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib, saudara ayah beliau, Abdullah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'a. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah sudah murka. Wahai Safiyah. Lalu Nabi melanjutkan, wahai Safiyah, ammata Rasulullah SAW, bibinya Rasulullah SAW. Wahai Safiyah, bibi atau tante Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la agni anki minallahi syai'a. Aku gak punya kekuatan menyelamatkanmu dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi menutup dengan sabdanya, wa ya Fatimatu, binta Muhammadin, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, salini ma syi'ti min mali, mintalah kepadaku apa saja yang kau mau, wahai anakku, dari hartaku. La agni anki minallahi syai'a. Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkanmu. Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkanmu
dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, mari kita sejenak merenungi hadis ini. Hadis ini atau kejadian ini terjadi di awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada keluarga besarnya, sebelum Allah perintahkan Nabi kita berdakwah dan menyampaikan kepada bangsa Arab secara umum, lalu manusia secara lebih umum lagi, karena dakwah kita tuh bertahap. Dan pada saat itu beliau mengumpulkan keluarga besarnya dan menyampaikan hal di atas. Selamatkan diri kalian. Beliau sampaikan itu ke orang Quraisy, beliau sampaikan ke anak-anaknya Abdul Manaf, beliau sampaikan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau sampaikan ke Sofia, bibi beliau, dan penutupannya beliau sampaikan itu kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Secara spesifik beliau sampaikan kepada dua orang wanita, Sofia dan Fatimah. Hadirin Allah muliakan, mari kita titik beratkan ke Fatimah karena ini penutupannya. Hadirin, Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekat apapun kita dengan seseorang, sekuat apapun backingan kita, sejago apapun orang-orang yang ada di sekeliling kita, sekuat apapun bergain positionnya, setinggi apapun strata mereka di hadapan masyarakat, nggak bisa jamaah, nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa menyelamatkan apapun. Kalau dua sosok besar wanita ini tidak bisa, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Dan lihat bagaimana Rasul memanggil mereka. Wahai Sofia, tantenya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya manggil nama, tapi manggil backingannya siapa, atau sosok di balik mereka itu siapa. Yang satu tantenya siapa? Tantenya Rasulullah SAW. Lalu satu Fatimah siapa nih? Anaknya Muhammad atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran besar bagi kita para wanita dan ibu-ibu sekalian. Karena betapa banyak wanita itu merasa pede, merasa kuat karena faktor suaminya. Sebagian karena faktor bapaknya. Sebagian karena faktor keluarga besarnya. Seakan-akan dia bisa meraih semua yang dia inginkan. Betul, nggak semua. Nggak semua. Banyak sekali ibu-ibu yang nggak mengandalkan itu. Kita tahu. Tapi mengandalkan itu nggak sedikit loh, ibu-ibu. Yang mengandalkan itu nggak sedikit. Yang mengandalkan suaminya, yang mengandalkan ayahnya, dan ada sebagian yang mencari itu agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia cari laki-laki dengan spek yang dia inginkan. Untuk apa? Agar bisa mendapatkan dunia. Agar dia bisa mendapatkan dunia. Bahkan sebagian wanita nggak peduli dia menjadi isi simpenan atau nggak jelas statusnya. Yang penting semua diberikan. Uang belanja tanpa seri. Dia bisa traveling dengan fasilitas nomor 1. Dia bisa pergi kemana dengan bisnis kelas. Dia bisa beli tas-tas yang dia inginkan. Nabi ingin menjelaskan kepada kita semua, nggak ada gunanya loh buat Allah. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Kalau ada gunanya, maka di antara nama-nama yang akan terselamatkan, atau kalau bahasa yang lebih simpel, kalau ada gunanya, maka Nabi SAW tidak akan menyebutkan Sofia dan tidak akan menyebutkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Gak akan Nabi sebutkan. Tapi dalam hadis ini Nabi sebutkan. Dan lihat bagaimana Nabi sebutkan atau Nabi sampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, anaknya Muhammad, minta apapun kepada ayahmu ini dari hartanya. Silakan. Pengen ditawarin sama Nabi SAW. Minta apapun. Ayah akan kasih. Tapi ingat, ayah nggak bisa selamatkan kamu dari murka Allah. Oh, luar biasa. Pertanyaan siapa di antara kita sampaikan hal ini ke anak perempuan kita? Kamu minta apapun ke ayahmu ini, namanya ayah akan kasih. Tapi ingat, nak, ayah nggak bisa tolong kamu dari siksa Allah. Atau siapa di antara kita bicarakan ini kepada istri kita? Kamu minta sama aku suamimu. Tapi ingat, aku nggak bisa selamatkan kamu dari siksa Allah. Aku akan kasih apa yang kamu minta selama aku mampu, aku kasih.
Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Tapi jangan dipikir, aku bisa selamatkan kamu dari siksa Allah. Aku bisa selamatkan kamu dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Kalau Fatimah nggak bisa, apalagi kita, ibu-ibu sekalian. Ibu tahu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kan? Fatimah itu yang paling mirip dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling mirip. Paling mirip. Paling mirip. Paling mirip samtan wahadian wadalan. Karakternya paling mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikapnya paling mirip, cara bicaranya paling mirip, kesantunannya paling mirip, akhlaknya paling mirip. Akhlaknya paling mirip. Cara bicaranya paling mirip. Kata Hasan, hadithan wa kalaman. Itu kalau Fatimah bicara, paling mirip Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha paling mirip. Itu kata Hasan. Kata Aisyah, karakternya paling mirip dengan Nabi. Sikapnya paling mirip, gesturnya paling mirip. Cara bersikapnya paling mirip. Diriwayatkan kita tahu, kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Fatimah tuh kalau mendatangi Nabi SAW, ayahnya berdiri. Allahu Akbar. Nabi SAW berdiri menyambut beliau. Kalau masuk ketemu Nabi SAW, itu Nabi SAW berdiri menyambut beliau. Nabi berdiri menyambut seseorang, ya Fatimah. Orang itu adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri tercinta Nabi SAW. Bukan hanya boleh, fa'akhadha biyadiha. Lalu Nabi SAW memegang tangannya Fatimah. Wa qabbalaha. Lalu Nabi mencium Fatimah. Allah, Nabi mencium Fatimah. Itu kurang berkelas apa? Sosok yang ketika datang Nabi berdiri, Nabi pegang tangannya, lalu Nabi menciumnya. Wa jalasaha fi majlisi. Lalu Nabi mengajak beliau duduk di majelisnya, di tempat duduk beliau. Duduk sini. Lalu suruh duduk ke belakang. Masuk dapur. Enggak, duduk sampai. Subhanallah. Itu Fatimah. Dan luar biasanya, belum selesai riwayatnya. Wa kana idza dakhala 'alaiha qamat ilaihi. Dan Nabi SAW kalau mengunjungi Fatimah, maka Fatimah akan berdiri menyambutnya, menyambut beliau SAW. Fa'akhadat biyadi. Lalu Fatimah akan meraih tangan Rasul SAW. Faqabalathu. Lalu Fatimah akan mencium ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ajlasathu fi majlisiha. Lalu Fatimah akan mendudukkan atau mempersilahkan Nabi SAW duduk di majelis beliau. Udah plak-plak udah. Sama persis, subhanallah. Apa yang dilakukan bapaknya dilakukan beliau. Radhiyallahu ta'ala anha. Ya dilakukan bapaknya sallallahu alaihi wasallam, dilakukan beliau persis. Subhanallah. Masuk, bapaknya berdiri sallallahu alaihi wasallam. Lalu meraih tangan beliau. Lalu bapaknya cium sallallahu alaihi wasallam. Lalu diajak duduk di majelisnya. Giliran bapaknya datang, persis dilakukan sama. Beliau berdiri radhiyallahu ta'ala anha, meraih tangan bapaknya sallallahu alaihi wasallam, lalu dicium, lalu diajak duduk. Persis. Makanya nggak heran Aisyah, Hasan mengatakan demikian. Gak ada yang lebih mirip dari Nabi kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Persis. Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Nabi sayang banget. Bayangkan sama berdiri. Coba kita yang punya anak nih. Kita yang punya anak.
Siapa di antara kita ketika anaknya datang berdiri beliau? Kita berdiri. Lalu kita genggam tangan anak tangan kita. Lalu kita cium. Lalu suruh duduk, nak duduk sini. Duduk. Siapa di antara ibu-ibu yang nggak usah bapak-bapak, ini ayah ya. Ini ibu lah, ibu yang biasanya lebih ekspresif. Ayah kan biasanya lebih cuek, lebih manly gitu, lebih segala macam. Ini ibu-ibu lah yang ekspresif, yang biasa meluk, biasa suka nyium segala macam. Siapa di antara ibu-ibu? Anak datang, kita lagi duduk, kita berdiri, kita genggam tangannya, kita cium, lalu kita ajak duduk sini. Kamu mau kemana, nak? Aku mau kamar. Enggak, duduk dulu. Ibu kangen. Duduk sini. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ayah loh, bukan ibu, ini ayah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa gitu tuh. Dan ketika datang diperlakukan yang sama Fatimah. Persis. Datang, ambil tangannya, cium, lalu didudukan. Makanya nggak heran hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, Ahmad dan lain-lain, inna Fatimatu bid'atun minni. Ia adalah Fatimah, bagian dari diriku, bagian dari diriku. Bid'atun minni, Fatimah bagian dari diriku. Yu'dhini ma'adhaha, sesuatu yang menyakitkan beliau itu menyakitkan diriku, kata Nabi SAW. Yang menyakitkan Fatimah itu menyakitkan aku. Yu'dhini ma'adhaha. Dan lihat, kalau orang belajar bahasa Arab ini penekanannya, jadi benar-benar kayak bahasa penekanannya yang menyakitkanku itu yang menyakitkan Fatimah. Jadi penekanan jadi diputar sama Nabi SAW. Itu benar-benar apapun yang membuat Fatimah sakit itu membuat aku sakit. Membuat Fatimah sakit itu membuat aku sakit. Wa yunsibuni ma ansabaha. Dan yang menyenangkan Fatimah itu membuat aku senang. Karena ini sosok ayah, anak ini miripnya minta ampun. Itu tadi. Makanya nggak ada yang lebih mirip gayanya, karakternya, cara bicaranya, kata Hasan, cara bicaranya, cara ngomongnya, cara jalan segala macam. Lebih mirip dari Nabi dibanding Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah juga pernah cerita jamaah sekalian dalam hadis Bukhari, akbalat Fatimatu tamshi ka'anna masyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, Fatimah itu kata Aisyah tuh cerita radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita cerita, Fatimah suatu saat tuh mendatangi Nabi SAW. Itu cara jalannya persis cara jalan Nabi SAW, persis. Persis. Persis.
muliakan, dan Nabi senang, kata Aisyah, begitu Fatimah datang, marhaban ya benati, selamat datang wahai putriku. Summa ajlasaha an yaminihi, lalu didudukanlah di sebelah kanan beliau atau di sebelah kiri beliau. Hadirin Allah muliakan, hubungan ayah dan anak perempuan yang begitu luar biasa, begitu luar biasa, dan tidak ada duanya. Siapa ayah dan anak perempuan kayak begini? Gak ada duanya, gak ada duanya, gak ada duanya. Hadirin Allah muliakan, dalam riwayat hadis Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW memanggil Fatimah ketika beliau sedang sakit. Ketika beliau sedang sakit, sakit yang mengantarkan beliau ke ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sakit parah jamaah pada saat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Fasaraha bisyai'in fabakat. Lalu ketika Fatimah datang radhiyallahu ta'ala anha, maka ternyata ada pembicaraan rahasia antara ayah dan anak perempuan ini. Kalimat atau informasi yang membuat Fatimah menangis. Beliau nangis. Dan orang-orang gak tahu apa yang disampaikan Nabi SAW ke putrinya ini. Tapi yang jelas Fatimah menangis. Thumma da'aha. Lalu Nabi kembali memanggil Fatimah. Fasaraha bisyai'in fadhahikat. Lalu lagi-lagi Nabi SAW untuk kedua kalinya menyampaikan sesuatu rahasia, sesuatu yang rahasia. Tapi kali ini ekspresi Fatimah berubah 180 derajat. Beliau tertawa. Saya dari nangis ketawa aja mah. Allahu Akbar. Dari nangis ketawa. Orang bingung, orang menanyakan kenapa nih bisa begitu. Maka kami bertanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa engkau waktu itu menangis, lalu habis itu kamu ketawa? Apa sih yang disampaikan Nabi SAW? Simak baik-baik ucapan Fatimah jamaah. Sarani Nabi SAW annahu yuqbadu fi waj'ihi alladhi tufiya fihi fabakaitu. Pembicaraan rahasia pertama, kata Fatimah, ayahku menyampaikan bahwa beliau akan meninggal dunia karena penyakit beliau ini. Jadi ini penyakit yang akan mengantarkan aku ke ajalku, wahai Fatimah. Maka kata Fatimah, aku pun menangis. Aku pun menangis. Sedih seorang putri mendengar berita bahwa ayahnya akan meninggal dunia. Anak perempuan mana yang gak menangis? Kita yang, atau banyak orang yang gak punya hubungan semesra ini saja, begitu tahu ayahnya divonis dan akan meninggal 1 bulan lagi, itu akan menangis dan timbul penyesalan dan segala macam. Saya sayang papa. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Persis.
kayak pinang dibelah dua udah. Oh Fatimah nangis. Lalu apa yang menyebabkan kau tertawa setelah itu? Thumma sarani fa akhbarani anni awwalu ahlihi yatba'uhu fadhahiktu. Lalu ayahku sampaikan kepada aku bahwa aku adalah keluarganya yang paling pertama menyusulnya, maka aku ketawa. Allahu Akbar. Beliau memberitahukan aku bahwa aku adalah keluarga yang pertama kali menyusul beliau, dan maka aku tertawa. Lihat bagaimana narasi atau diksi dan narasi yang dibangun oleh seorang yang sedang jatuh cinta dan sayang banget sama ayah. Apa maksud ini, jamaah? Apa maksud beliau memberitahukan aku bahwa aku adalah keluarga yang pertama kali menyusul beliau? Itu artinya berita bahwa engkau akan meninggal sebentar lagi. Yang pertama kali meninggal dari keluarga kita tuh kamu. Nah, itu poinnya. Siapa di antara kita bisa tertawa dengan berita seperti itu? Siapa di antara kita yang sangat sayang sama orang tuanya? Misalnya, sangat sayang sama orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia. Lalu 1 bulan setelah orang tuanya meninggal dunia, lalu dia merasa ada sesuatu yang nggak nyaman dalam diri dia, lalu dia datang ke dokter, lalu dokter suruh biopsi, lalu ternyata kanker stadium terminal, dan kata dokter ke dia 2 bulan lagi. Siapa di antara kita bisa ketawa dengar berita seperti itu? Anda bisa ketawa? Oke, dokternya belajar komunikasi ala Nabi SAW. Dokternya menggunakan itu. Saya dengar orang tua kamu sebulan yang lalu meninggal dunia ya, Mbak. Iya dok. Insya Allah kamu anak pertama yang akan menyusul mereka. Bisa ketawa? Gak bisa. Gak bisa. Fatimah ketawa, jamaah. Ketawa. Nah, dari keluarga besar kita, kamu yang pertama kali nyusul abah. Kan bahasa kita, kamu yang pertama kali nyusul ayah. Kamu yang pertama kali akan menyusul abimu ini. Fatimah ketawa, spontanitas ketawa. Senang, ya Allah, subhanallah. Kita yang mengaku cinta Nabi SAW, bisa kita ketawa? Subhanallah. Kita yang mengaku cinta Rasul, cinta Nabi SAW. Ada vonis, dokter kita vonis kita akan meninggal dalam waktu yang gak lama lagi. Siapa yang kita bisa ketawa? Karena kita banyak dosa, jamaah. Maka kita akan berpikir, kalau ketemu Nabi, kalau ke neraka, kalau diterima Nabi di haud, kalau ditolak Nabi SAW. Kita mengaku cinta kepada Allah, bisa kita ketawa? Bukankah selama ini kita mengatakan, saya ini melakukan apa? Mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, mencari wajah Allah. Oke, mencari wajah Allah hanya dengan satu jembatan, satu-satunya jembatan menuju Allah, hanya jembatan yang bernama kematian. Anda bisa ketawa? Atau selama ini hanya lip saja, lip service, mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, mencari wajah. Hati kita belum mencari wajah Allah. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, kita hanya mencari dunia. Benar kita mencari wajah Allah? Fatimah sudah sampai titik itu, jamaah. Fatimah sudah sampai titik itu. Begitu disampaikan, engkau yang pertama kali akan menyusul ayah, ketawa, jamaah. Radhiyallahu ta'ala anha, ketawa. Itu cinta yang tulus.
Itu cinta yang murni. Itu cinta seorang anak kepada ayahnya dan cinta umat kepada nabinya SAW. Itu iman, itu akidah. Dikasih vonis kematian, ketawa. Radhiyallahu ta'ala anha. Beda dengan kita yang masih harus membuktikan. Nah, jamaah sekalian, untuk sosok seperti ini, Nabi SAW bersabda, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, minta apapun ke ayahmu, karena ayah tidak bisa punya kekuatan dan kemampuan menyelamatkan kamu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masihkah kita hidup dengan mengandalkan backingan, ibu-ibu sekalian? Masih mengandalkan power dari suami kita, power dari keluarga kita, power dari ayah kita? Masihkah kita hidup masih mengandalkan kekayaan kita, harta kita, nama besar kita? Gak ada artinya dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada artinya. Gak ada yang bisa support kita pada hari kiamat. Gak ada yang bisa bantu kita pada hari kiamat. Ayah kita gak bisa buat apa-apa. Suami kita gak bisa buat apa-apa. Harta kita apalagi. Nama besar kita, penggemar kita, fans kita, gak ada yang bisa buat apa-apa. Jangankan fans kita, suami kita gak bisa, ayah kita gak bisa, ibu kita gak bisa. Allah berfirman tentang salah satu fenomena pada hari kiamat dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari kakaknya, lari dari adiknya, lari dari sahabatnya. Wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibunya dan ayahnya. Ibunya, dia gak mau dekat-dekat sama ibunya. Ibunya selama ini dia peluk, ibunya selama ini dia sayang, ibunya selama ini dia cium-ciumin, ibunya selama ini dia jaga, dia rawat, dia gantikan pampersnya, dia tuntun, dia dorong kursi rodanya. Dia kabur dari ibunya nanti. Wa ummihi wa abi, ayahnya yang selama ini dia telepon, yang selama ini dia kirimkan uang untuknya, yang selama ini dia support ekonominya, yang selama ini dia pandang bahwa ini pahlawan saya dalam kehidupan. Dia kabur pada hari kiamat. Gak mau dia dekat sama ayahnya. Padahal sekarang dia, pada sebagian orang sampai hari ini dia masih tidur ngeringkel sama ayahnya, mencari kehangatan, masih ngeringkel di hadapan ibunya, tidur satu kasur sama ibu, meluk ibu. Dia kabur dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan dia akan menghindar dari istrinya dan anak-anak sebagaimana istri akan menghindar dari suaminya. Suami yang dianggap pahlawannya, suami yang begitu ia cintai, atau istri yang begitu ia cintai, yang selama ini gak bisa jauh, dia akan kabur, dia akan menghindar. Yafir, bukan dipisahkan ya, yafir. Kita akan melarikan diri dari mereka, kita akan menjauh dari mereka. Kita gak mau dekat-dekat sebagaimana mereka gak mau dekat-dekat sama kita. Kita gak mau dekat, mereka gak mau dekat. Ayah dan ibu kita ketika menyikapi ayah dan ibu kita ada di ayat ke-35. Ayah dan ibu kita memandang kita di ayat ke-36. Begitu aja. Wa ummihi wa abi, ayat ke-35. Ayat ke-30, wa sahibati wa bani, istri dan anak-anak.
Kenapa dia likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni? Karena setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Semua mikirin dia sendiri, jamaah. Jadi antum bayangin betapa mengerikan, atau ibu-ibu bayangkan betapa mengerikannya hari kiamat. Hari kiamat lebih mengerikan daripada rumah kita kebakaran. Rumah kebakaran itu menakutkan. Api menyala-nyala. Api yang panas, susah bernafas segala macam. Tapi dalam kasus kebakaran, kita tahu seorang ibu itu masih berani masuk ke dalam rumah ketika tahu bayinya ketinggalan dalam rumah. Dia udah keluar nih. Ketika rumahnya kebakaran, dia udah keluar. So, saya tanya sama suaminya, mana si kecil? Suaminya bilang, saya pikir sama kamu. Enggak. Lalu dipanggil anaknya yang paling besar, si kecil mana? Adik kalian mana? Enggak ada. Saya pikir sama mama. Ternyata adiknya, si kecil masih ada dalam rumah. Itu ibu tuh, seorang ibu itu bisa masuk lagi ke dalam rumah. Dia nggak peduli mau mati di sana kayak, mau nggak bisa keluar lagi, mau terperangkap. Dia nggak peduli. Si kecil, anak paling kecilnya, bayinya itu ada di lantai 2. Di lantai 1 aja udah menakutkan, apalagi naik ke lantai 2. Itu orang masih berani masuk. Jadi bayangkan bagaimana mengerikan hari kiamat. Di hari kiamat gak memikirkan anak sama sekali. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang gak kepikiran anaknya, gak kepikiran ayahnya, gak kepikiran ibunya, gak kepikiran suaminya, gak kepikiran istrinya, gak kepikiran kakak atau adiknya. Semua yang diandalkan di dunia dijauhi. Dia yang jauhi dan mereka yang jauhi dia. Dua-duanya menjauh. Gak ada yang mau dekat-dekat. Karena mereka sibuk ngurusin diri sendiri. Nafsi-nafsi, kata Nabi SAW. Nafsi-nafsi. Seorang sibuk ngurus dirinya sendiri. Makanya masih ingat sabda Nabi SAW tentang kita yang akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, jamaah sekalian. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati, pada hari kiamat. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada hari kiamat, setiap kita akan dibangkitkan dalam kondisi uratan, hufatan uratan, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi tidak dikhitan dan tidak bawa bekal apapun, tidak bawa bekal, tidak dikhitan, naked, nggak pakai baju sama sekali dan tidak pakai alas kaki. Apa pertanyaan spontanitas yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar sabda itu dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, dari suaminya sallallahu alaihi wasallam? Aisyah cerdas luar biasa. Aisyah cerdasnya luar biasa. Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita dikumpulkan di tempat yang sama dan tidak memakai busana sama sekali, otomatis mereka akan melihat satu dengan yang lain. Iya kan? Pertanyaan yang sangat cerdas. Laki-laki dan wanita dibangkitkan di tempat yang sama, tanpa sekat, tanpa hijab, dalam kondisi naked, nggak pakai baju, semua memperlihatkan auratnya, dan semua wanita tercantik ada pada hari itu, semua laki-laki tampan ada pada hari itu. Idol kita pada saat di dunia ada pada saat itu nggak pakai baju, yang saat di dunia kita ingin jadi suaminya, kita ingin jadi istrinya, nggak pernah bisa kesampaian. Oh, kita kagumi ketampanan, kecantikan, fisiknya, dan hari itu nggak pakai baju. Otomatis mereka akan melihat satu dengan yang lain. Pertanyaan cerdas dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita. Tapi apa jawab Nabi SAW? Ya Aisyah tuh, al-yawmu asyaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, hari tersebut sangat mengerikan, sehingga tidak ada satupun orang tertarik melihat pihak lain yang tidak pakai baju. Hari itu begitu menakutkan, begitu mengerikan, sehingga tidak ada satupun di antara manusia yang tertarik melihat orang lain yang tidak pakai baju dan tidak pakai busana. Gak tertarik. Gak tertarik. Oleh
Karena itu jamaah sekalian, mungkin hari ini kita hidup dengan backingan. Hari ini kita hidup dilindungi oleh suami kita, ayah kita, anak laki-laki kita yang sudah punya penghasilan dan sudah mapan. Kita dilindungi oleh keluarga besar kita. Kalau ada apa-apa dengan suami kita, keluarga besar kita mungkin bisa backup kita. Ingatlah sabda Nabi SAW ke Fatimah, yang Nabi katakan SAW, ini Fatimah adalah bagian dari diriku. Ya Fatimah, wahai Fatimah, minta apa saja dari ayahmu, minta apa saja dari harta, minta apa saja, ayah kasih. Tapi ayah nggak bisa menolongmu dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah tidak bisa menolongmu dari murka Allah. Sudahkah kita resapi itu? Kehidupan tidak selamanya di atas, ibu-ibu sekalian. Dan kalaupun dari kita lahir sampai kita meninggal, kita berada di atas, bukankah wafatnya kita bukan akhir dari kehidupan kita? Kalaupun dari awal sampai akhir kita ada di atas, maka di hari kiamat nanti kita akan merasakan pahitnya kesendirian. Di hari kiamat nanti kita akan merasakan pahitnya menjadi seorang diri dengan matahari 1 mil dan kita nggak pakai baju sama sekali. Dan pada saat itu hanya amal yang kita mainkan, hanya iman yang kita andalkan, bukan suami, bukan ayah, bukan keluarga, bukan harta, iman dan amal. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi dengan naungannya, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan kan. Dan adakah dari 7 golongan itu suami yang kaya, suami yang kuat, ayah yang punya kerajaan bisnis yang menggurita? Gak ada. Gak ada. 7 golongan itu semuanya tentang iman dan amal. Dan itu tentang kita dengan diri kita. Kita dengan diri kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan andalkan. Banyak wanita itu rela hidup tidak bahagia dalam rumah tangganya, rela hidup dipukulin di rumah tangganya, rela hidup dengan KDRT di rumah tangganya. Kenapa? Karena dia takut hidup sendirian. Di benak dia, walaupun suami saya pukulin saya, walaupun saya nggak bahagia, walaupun saya tidak mencintai suami saya, tapi paling nggak ada sosok yang backup saya, ada sosok yang kasih makan saya, yang kasih uang sama saya, yang kasih rumahnya buat saya. Udah saya sabar-sabarin aja deh. Kalau saya berpisah dengan dia, saya mau makan apa? Kalau saya berpisah dengan dia, saya mau hidup bagaimana? Saya mau tinggal di mana? Kita tahu ada banyak wanita seperti itu. Hadirin yang Allah muliakan, kalau seorang wanita berpikir demikian untuk dunia yang durasinya 60 tahun atau 70 tahun, lalu bagaimana dengan akhirat? Kenapa dia nggak berpikir di akhirat dia pasti akan sendirian? Siapkan dia dengan kesendirian itu. Kalau di dunia dia nggak siap, apalagi di akhirat. Kalau di dunia saja dia nggak siap, apalagi di akhirat. Lalu kalau di dunia dia rela dipukulin, ditendang, ada yang ditampar, ada yang dijambak, demi mendapatkan perlindungan, kenapa kita nggak bisa mengorbankan sedikit waktu kita atau sebagian waktu kita untuk belajar, untuk sujud, untuk ruku,
untuk beriman sama Allah, agar pada hari kiamat nanti kita nggak sendirian, tanpa naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak sami'na wa ta'na? Kenapa kita nggak mendengar dan taat sama Allah? Kenapa kita nggak jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah? Di hari kiamat nggak ada yang bisa bantu kita. Suami kita nggak bisa bantu kita, ayah kita nggak bisa bantu kita, keluarga kita nggak bisa bantu kita, penggemar kita, fans kita nggak bisa bantu kita. Kalau kita bisa babak belur di dalam kehidupan rumah tangga kita, agar kita nggak diceraiin sama suami kita, agar kita nggak dicampakkan suami kita. Bahkan sebagian wanita itu membiarkan suaminya zina dan selingkuh depan matanya karena dia takut ditinggalin. Suaminya belak-belakan zina dan selingkuh depan matanya, dia bisa tahan itu loh, karena takut ditinggalin. Dan dia nggak berani hidup sendirian di dunia ini. Tapi kenapa dia nggak mikir akhiratnya? Akhirnya dia pasti sendirian, confirm sendirian. Kata Nabi, nafsi, nafsi. Semua akan mengatakan diriku, diriku. Ayatnya tadi sudah kita baca. Mana pengorbanan kita untuk itu? Mana perjuangan kita untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala? Mana upaya kita untuk mendapatkan seteguk air dari telaga Nabi SAW, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Nabi sudah memberikan pesan dalam ke putri yang sangat beliau cintai, minta apapun dari uangku, wahai Fatimah, silakan, tapi aku nggak bisa selamatkan engkau. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini bisa disampaikan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran bagi orang-orang yang mampu berpikir dengan jernih. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaan pertama, Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya apakah cara untuk menebus dosa zina yang pernah dilakukan? Apakah wanita yang pernah berzina masih bisa mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala? Dan suaminya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, ini dilakukan karena balas dendam dengan yang suami lakukan juga. Iya. Kita ulangi, adakah cara untuk menembus dosa zina yang pernah dilakukan? Apakah wanita yang pernah berzina masih bisa mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah? Dan suaminya Pak Ustadz karena ini dendam. Ya, suami selingkuh maka istri selingkuh sebagai balas dendam, dan ini kasus banyak sekali di tengah-tengah kita. Dan ini karena lemahnya iman. Dan yang kedua ini karena seringkali karena seseorang mencintai suaminya lebih daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau orang lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin dilakukan hal ini. Dan ibu sekalian, zina adalah salah satu perbuatan yang sangat fatal. Salah satu maksiat yang sangat fatal adalah zina. Dan itu bisa kita lihat dari hukumannya di dunia. Hukumannya di dunia. Bagi yang belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Lalu diasingkan selama 1 tahun. Adapun yang sudah menikah maka rajam. Dan tidak ada hukuman yang lebih menakutkan daripada rajam. Itu menunjukkan betapa buruknya dosa ini. Betapa buruknya dosa ini. Dan hari ini dianggap angin lalu. Dianggap angin lalu. Dan orang gak merasa berdosa. Apalagi kalau dilakukan sama pasangannya atau cowok ceweknya, pacarnya. Kan gak ada berdosa. Ada kasus ini kejadian. Ada seorang itu check in dengan ceweknya, lalu mereka berzina, lalu setelah abis itu check out sebelum makan siang. Pas makan siang di sebuah restoran ada menu babi, lalu dibecandain sama temennya, lo nggak pilih ini nih, lo nggak pilih pork gitu. Terus dengan serius saya bilang, ya enggak lah, gue kan muslim, babi haram. Subhanallah, gue muslim, babi haram. Dan dia enggak, gue nggak mau, babi itu haram. Emangnya halal Pak Ustadz? Enggak. Ya kalau anda bisa gitu dengan babi, lalu sebelumnya anda ngapain? Anda zina. Dan dosa zina jauh lebih besar. Rajam jamaah, rajam nggak main-main. Itu menakutkan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yang pertama kali kita harus sadar dulu, ini dosa-dosa fatal. Dosa yang bisa menggagalkan kita dengan surga. Dosa yang bisa menggagalkan kita berkumpul dengan orang-orang soleh di akhirat. Dosa yang bisa menghancurkan semua impian kita. Maka jamaah yang Allah muliakan, yang pertama kali, sekali lagi tanamkan bahwa ini bukan dosa remeh sebagaimana diremehkan sebagian orang.
Dan semakin diremehkan ketika sekali lagi dia berzina dengan laki-laki atau wanita yang pada akhirnya menjadi suami atau istri mereka sendiri. Kayaknya nggak ada beban, karena mereka berpikir aktivitasnya sama kok, toh juga jadi suami, toh jadi istri. Loh, Anda nggak sadar buat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan jemaah yang Allah muliakan, pertanyaannya, ada taubat apa tidak? Jawabannya ada. Tapi apabila kita berhasil menunaikan syarat-syaratnya. Dan syarat taubat sudah kita jelaskan di dalam kajian Riyadhus Shalihin. Yang pertama, ikhlas. Harus karena Allah. Bukan karena penyakit menular, bukan karena penyakit kelamin, dan harus karena Allah. Yang kedua, meninggalkan, ditinggalin. Yang ketiga, menyesal. Dan ini inti taubat, menyesal. Benar-benar nyesal. Makanya orang yang taubat, atau ciri-ciri orang yang taubat dari zinanya diterima oleh Allah, itu setiap dia teringat dengan zina atau mendengar materi tentang zina, itu dia bisa bisa mengeluarkan air mata karena nyeselnya minta ampun. Pokoknya setiap ada kajian tentang zina dia nangis. Setiap ada kajian tentang zina dia nangis. Semoga air mata itu sebagai bukti penyesalan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang dengar materi ini biasa-biasa aja, santai aja, nggak ada gejolak, nggak ada ini, dikhawatirkan nggak ada penyesalan atau penyelesaiannya itu palsu, dikhawatirkan taubatnya nggak diterima oleh Allah. Harus nyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, bertekad untuk nggak mengulangi lagi, dan memperbaiki hidupnya. Di antara dalil tentang masalah ini adalah surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Coba buka surat Al-Furqan 68-70. Walladzina la yada'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh sebuah jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak melakukan pembunuhan kecuali tanpa hak. Terus berikutnya apa? Wala yaznun, dan tidak berzina. Ingat, hamba-hamba Allah tidak berzina, ibu-ibu sekalian. Ini kan ayat tentang ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah, tentang hamba-hamba Allah itu tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Tapi barang siapa yang melakukan hal itu, melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, maka dia mendapatkan dosa. Selesai belum? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Dan azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, dia akan kena dosa besar dan azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Berarti bukan satu, bukan dua azab, dilipat gandakan. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Apa artinya yakhlud, jemaah? Kekal di neraka
dalam kondisi hina, melakukan kesyirikan, lalu membunuh, lalu berzina, kekal dengan kondisi hina, diazab setiap detik, azab, 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 yakhlud fihi muhana. Jamaah, yang membuat kita bisa bernafas lega. Ayatnya nggak berhenti sampai di sini. Illa man taba, kecuali yang bertaubat kepada Allah, wa amana wa amila amalan salihah, dan beriman dan beramal soleh. Dia tobat, nyeselnya minta ampun, nyesel, diteteskan air matanya. Kata para ulama, at-taubatu dumu', taubat itu air mata penyesalan. Dia nangis, dia minta ampun kepada Allah, lalu dia beramal soleh, dia beriman dan dia beramal soleh, dia beriman, dia beramal soleh. Dia ganti semua gaya hidupnya, dia ganti semua konsepnya, dia jaga dirinya dari zina, dan dia jaga jarak dengan wanita yang bukan mahram atau laki-laki yang bukan mahram. Dia menjauh, dia jaga jarak. Dia nggak berani deketin sarana-sarana zina. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allahu akbar. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Bukan hanya dosanya dimaafkan, jamaah, tapi Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Allah ganti dosanya dengan pahala. Jadi salah satu tafsir dari ayat ini, kalau gara-gara dosanya itu dia dapat, pakai angka dia dapat 3.000 dosa. Dia dapat 3.000 dosa. Lalu dia taubat, dia beriman, dia beramal soleh, dia jaga ibadah, dia jaga sholat, dia jaga hubungannya sama Quran, dia jaga auratnya, dia jaga semuanya. 3.000 dosa tersebut Allah jadikan 3.000 pahala. Allahu akbar. 3.000 dosa itu Allah rubah jadi 3.000 pahala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang Allah ganti dosanya, ganti keburukannya dengan kebaikan. Dan Allah Maha Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ini dosa parah. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka perbaiki dengan air mata, ibu-ibu sekalian, air mata tobat, air mata penyesalan, lalu beriman kepada Allah, lalu beramal soleh, lalu tutup aurat, serapi-rapinya tutup tuh aurat, jaga busana kita, tunjukkan kepada Allah, saya mau berubah. Dan jangan ada komunikasi yang melampaui batas dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka bukan hanya tobat kita terima, tapi dosa kita Allah ganti dengan pahala. Wallahu ta'ala bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bentuk usaha seperti apa bagi seorang akhwat untuk mendapatkan jodoh? Sekarang ini saya hanya fokus perbaiki diri dan fokus belajar agama di sela-sela kesibukan saya bekerja. Saya termasuk orang kurang suka bergaul dan rasanya sungkan jika saya meminta dicarikan jodoh ke teman maupun saudara. Perasaan jadi seperti mengemis. Dan saya ingat waktu kajian Riyadhus Shalihin, Ustaz menjelaskan kita tidak dianjurkan untuk meminta-minta kepada makhluk, tapi langsung meminta kepada Allah saja. Mohon nasihat Pak Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Ya, usia 40, usia saya sudah lebih dari 40 tahun. Hadirin Allah muliakan, masih ingat kajian Riyadhus Shalihin kita ketika orang-orang beriman bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jangan putus asa. Sekali lagi, angka itu, umur itu bukan kartu mati bagi orang yang tahu kehidupan. Sabar, terus perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki amalan hati, kesabaran dan segala macam yang berkaitan dengan wanita solehah, maka Allah tidak akan zolimi hamba-hambanya. Bukankah Khadijah mendapatkan suami terbaik, mendapatkan laki-laki terbaik di dunia di usia 40? Tapi aku 40 lebih. Oke, kalau 40 lebih. Bukankah Saudah mendapatkan laki-laki terbaik yang bernama Nabi Muhammad SAW di usia 50-an? 50-an dalam riwayat. Jangan pernah meremehkan. Kehidupan ini milik Allah dan Allah gak mungkin zalim. Kalau orang yang gak bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya dapat jodoh, masa orang yang benar-benar atau wanita yang benar-benar memperbaiki diri, menjaga hatinya, memperbaiki kesalahan yang gak dapat jodoh? Enggak, insya Allah dapat. Makanya ahli hikmah mengatakan selalu ada podium bagi para juara. Para juara gak mungkin kehabisan stok podium, jamaah. Pasti ada podium bagi para juara. Podium itu cuman isinya 3 orang. Tapi kalau Anda juara, Anda punya hak untuk di sana. Kalau kita quote and quote menjadi wanita juara dalam memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki ibadah, memperbaiki manner kita, sikap kita, dan berusaha mengikis keburukan-keburukan kita dari sisi perempuan, kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin. Ahkamul hakimin, al-hakim, yang maha bijak dan maha adil dalam memutuskan. Oleh karena itu perbanyak doa dan perbanyak ibadah kepada Allah. Dan tenang saja, tenang. Jangan pernah ragu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah memberikan kita jodoh. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat Islam selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, jika seorang akhwat sudah merasa tidak sejalan dengan keluarganya, orang tua dan saudaranya, karena jika berkumpul dengan keluarganya hanya dunia yang jadi bahan pembicaraan dan orientasi mereka. Terkadang isi pembicaraan bahkan sampai ke ghibah. Si akhwat sampai merasa futur jika bersama dengan keluarganya. Akhwat ini lalu mempunyai niat untuk menikah agar ada seseorang yang bisa sejalan dengannya yang orientasinya adalah akhirat. Mungkin ada niat agar lepas dari keluarganya juga. Apakah hal seperti ini salah Ustadz? Mohon alasannya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Intinya
yang dilakukan atau kondisi keluarganya memang tidak kondusif. Dan ketika kita merasa tidak nyaman, bersyukurlah, itu berarti sensor keimanan kita itu aktif. Yang jadi masalah kalau kita fine-fine aja. Tapi kalau kita merasa nggak nyaman, itu insya Allah menunjukkan bahwa sensor keimanan kita aktif. Sensor keimanan kita aktif. Bersyukur kepada Allah. Lalu menikah itu bagus, tapi dan ini bisa jadi salah satu faktor kita berpikir untuk menikah. Hanya saja harus ada faktor-faktor yang lebih kuat. Jangan nikah itu hanya dijadikan pelarian atau menghindar dari sebuah kondisi. Masih ingat nggak hadirin sekalian? Karena nikah pun nggak mudah. Nikah pun tidak mudah. Tanya sama senior-senior kita yang udah menikah, mudah nggak? Nggak mudah. Dalam pernikahan kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah baru Allah kasih jika kita tepat dalam menentukan motif kita menikah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa yang akan ditolong oleh Allah adalah an-nakih yuridul afaf. Seseorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Itulah orang yang akan ditolong oleh Allah dalam pernikahannya. Dia menikah dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi silakan menikah, tapi jangan berpikir menikah sebagai sebatas menghindar dari masalah dan berpikir kalau menikah nggak ada masalah lagi. Enggak. Kalau kita nggak siap, berantakan lagi. Itu hanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Persiapkan diri kita dan benarkan niat kita. Allah Ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz minta tolong apa yang harus dilakukan ketika kita dituduh dan harus mengakui hal-hal yang tidak kita lakukan. Saya dituduh karena menurut rekaman suara yang suami saya punya, itu suara saya sedang berzina. Jadi ada rekaman suara dimiliki oleh suami beliau, itu suara sedang melakukan aktivitas zina. Demi Allah, sumpah apapun saya mau Ustadz, saya tidak melakukannya. Mohon pertolongannya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan semua ini? Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, jangan mengatakan sumpah apapun saya mau Ustadz. Jangan. Sumpah itu satu, sumpah dengan menyebut nama Allah, titik, udah. Sumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, yang kedua, segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena walaupun dalam kasus ini kita merasa terzolimi dan kita tidak bersalah, dan saya tidak menghukumi apapun ya, saya hanya mengikuti alur pertanyaan. Jadi jika yang ditanyakan oleh penanya itu benar dan saya hanya mengikuti alur pertanyaan, maka beristighfar dan bertobatlah kepada Allah. Karena walaupun dalam kasus ini kita dizolimi, tapi salah satu pengundang masalah adalah dosa dan kesalahan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan atau itu ada andil dari dosa-dosa kalian, ada andil dari dosa-dosa kalian. Jadi coba istighfar dan taubat kepada Allah.
Semoga dengan istighfar dan tobat kepada Allah, Allah akan urai kasus ini. Terus yang kedua, kembali resapi bahwa dunia itu ujian. Dunia bukan tempatnya reward atau penghargaan bagi orang-orang yang beriman. Dunia itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Surat Al-Mulk ayat 2. Dunia itu ujian, yakin ini ujian. Yang ketiga, jamaah sekalian, jujurlah kepada Allah. Intastukillah yasdukka. Dalam hadis Nasa'i, Nabi SAW bersabda, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita ingin semua selesai, jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Bukan hanya jujur sama suami, bukan hanya jujur sama manusia, tapi jujurlah sama Allah. Apa arti jujur sama Allah, jamaah? Ini butuh pengkajian khusus ya. Tapi secara garis besar, jujur kepada Allah itu 3. Yang pertama, tujuan kita mencari wajah Allah. Yang kedua, selalu minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, berusaha berjalan di atas jalan Allah. Jadi kalau pakai bahasanya, billah, walillah, wafillah. Itu jujur kepada Allah. Billah, walillah, wafillah. Minta pertolongan Allah, mencari wajah Allah, dan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa pegang itu, Allah akan wujudkan kita. Lalu yang berikutnya, jemaah sekalian, jangan melihat makhluk. Lihatlah af'alillahi azza wa jalla. Dalam kasus-kasus seperti ini, jangan pernah fokus kita tertuju pada makhluk dan sikap-sikap makhluk. Kita akan hancur. Kalau fokus kita tertuju pada sikap suami kita yang menuduh kita, yang berusaha menekan kita untuk mengakui padahal kita nggak melakukan apapun. Lalu kita kembangkan, kok dia bisa percaya sih? Kok dia nggak percaya sama istrinya sendiri? Kok dia lebih percaya sama orang lain? Oh, kita hancur, jemaah. Jangan pernah ngelihat ke makhluk, tapi lihatlah ke fi'lillahi azza wa jalla, ke af'alillah. Bahwa episode ini nggak mungkin terwujud kecuali Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan. Dan Allah yang maha bijak, yang maha pengasih lagi maha penyayang, pasti banyak hikmah. Tenang. Bukankah wanita-wanita terbaik juga dulu pernah dituduh berzina? Aisyah pernah dituduh berzina. Aisyah pernah dituduh berzina. Maryam pernah dituduh berzina. Karena hadirin, oke, rekaman tuh bisa dicek. Ada pakarnya untuk ngecek. Bisa kita pergi ke sana. Jadi udah cek ke pakar suara dan segala macam, itu bisa dicek. Lebih mudah, insya Allah. Dan itu yang tadi yang mau akan saya sampaikan sebenarnya, tapi ya Maryam, gimana ngeceknya dulu coba? Hamil, nggak ada tes DNA dulu, nggak ada teknologi segala macam, hamil. Dalam kondisi nggak punya suami, hamil, nggak punya suami. Sekarang sekali lagi, ada rekaman Ustadz, mirip banget suara aku, cek aja. Ada pakarnya, forensik kan ada, atau kepolisian punya pakar itu, bisa dicek. Cari pakarnya, cek. Tapi Maryam dulu nggak dicek, nggak bisa ngecek. Lihat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah insya Allah akan baik-baik saja. Kalau Maryam akhirnya happy ending karena beliau jujur kepada Allah dan kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan fight, padahal beliau lebih berat daripada kasus ini, maka insya Allah kasus ini pun bisa diselesaikan.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikutin alurnya saja. Dan secara teknis cek, tapi itu ikhtiar. Dan ingat kajian Riyadhus Shalihin, jangan kita bergantung sama ikhtiar itu. Hati kita kembalikan kepada Allah. Tapi dalam rangka teknis dan ikhtiar bisa dicek rekaman suara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga tim umat muslim semoga dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya dan sarannya Ustadz, bapak kami ada keinginan untuk membagikan harta warisan. Beliau bingung sebaiknya hal ini diurus ke pihak mana yang sesuai syariat Islam agar hal ini menjadi berkah untuk kami di sisi Allah. Lebih baik bagaimana Ustadzana saran yang agar kami di sini tidak salah langkah. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Yang pertama, membagikan harta warisan itu bukan karena keinginan orang tua. Membagikan harta warisan itu kalau meninggal. Kalau belum meninggal nggak bisa bagi-bagi warisan. Warisan itu kalau meninggal. Kalau meninggal, itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau pengen tahu untuk buat wasiat ya, kalau saya meninggal saya ingin dibagikan sesuai dengan syariat Islam secara detail terus perinciannya, itu bisa. Sebaiknya dibantu oleh pihak yang punya kapasitas, karena kecuali kalau mau belajar, kita tuh dulu belajar 2 semester dan kayaknya terlalu lama untuk belajar 2 semester secara formal. Oleh karena itu mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dengan tim, nanti insya Allah diarahkan. Makasih banyak. Tinggal nanti saya juga ingatkan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan selalu diberkahi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, saya bekerja sudah pending 3 bulan gaji, maksudnya belum digaji selama 3 bulan. Awalnya saya kesal karena bos tidak menyampaikan apapun terkait gaji ini. Bos pun tidak mem-PHK saya merasa hak saya dizolimi. Kemudian saya ingat perkataan Ustadz, kalau kita dizolimi, bola permainan ada di tangan kita. Namun kemudian bos saya menyampaikan bahwa qadarullah ada kendala di keuangan. Akhirnya saya pun memaklumi dan ikhlas bahwa mungkin memang Allah sedang memending rezeki saya. Lalu keluarga mempertanyakan dan saya sampaikan apa adanya. Saya di perantauan. Kemudian mereka meminta saya untuk pulang dan resign saja. Dalam hati saya mengiyakan dan berkeinginan resign di bulan Januari insya Allah. Sebenarnya saya nyaman bekerja di sini karena tidak mengganggu ibadah saya. Di masa pandemi seperti ini saya khawatir jika resign akan sulit mendapatkan pekerjaan. Apakah ini termasuk kekhawatiran dengan rezeki Allah ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, tergantung motifnya ya. Kalau motifnya hanya karena belum digaji dan bos udah sampaikan ada kendala, dan kondisi hari ini kan juga susah jamaah. Kalau misal selama ini nggak pernah ada masalah, qadarullah saat ini masalah dan kondisi pandemi dan semua sulit, saya rasa ada bijaknya kalau kita kasih uzur buat bos kita atau perusahaan kita. Ditambah lagi kondisinya nyaman, kita bisa beribadah, dan beribadah sangat penting loh. Punya tempat kerja dengan kesempatan ibadah itu nggak mudah dan itu mahal. Jadi coba pertimbangkan. Jadi kalau hanya itu faktor resign, coba dipertimbangkan lagi. Tapi kalau ada faktor-faktor lain seperti orang tua udah ultimatum, tapi orang tua ultimatum cek dulu nih kenapa? Karena bisa jadi orang tua ultimatum karena terbawa emosi melihat kita dizolimi. Nah itu kan kita bisa jelaskan, nggak masalah kok mah, di sini enak dan juga selama ini juga nggak ada masalah, nggak ada kendala, dan nyari tempat kerja susah sekarang. Kalau mama izinkan aku mau bersabar aja, jadi bisa dikomunikasikan. Tapi kalau karena faktor lain,
yang pertimbangannya lebih besar atau ultimatum orang tua karena faktor lain juga, maka ya bismillah resign. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini ya karena waktu sudah jam segini. Makasih banyak. Mohon maaf enggak banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang sedikit ini. Dan mohon maaf bagi yang sudah bertanya tapi belum terjawab, semoga tetap mendapatkan pahala bertanya dan diberkahi, dan Allah kasih solusi dari arah yang tidak kita duga-duga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.